حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, yang merupakan kaidah penting dan masuk dalam banyak sekali hal dan permasalahan-permasalahan di dalam syariat kita. Dan telah kita ambil beberapa kaidah turunan dari kaidah ini. Yang pertama terkait dengan ma'murat. Taib, berkait dengan ma'murat, apa saja kaidahnya? Kasfi. Taib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Terus wa ma la yatimul masnunu illa bihi fahuwa masnun, dengan syarat bahwasanya wasilah-wasilah yang ditempuh itu harus jenis apa? Nomor dari jenis yang mubah asalnya. Nah, tidak diperbolehkan dari wasilah yang muharram. Karena wasilah kalau sejak asalnya sudah muharram, tidak akan bisa menjadi baik dengan baiknya tujuan. Ini penting karena syariat kita ketika menginginkan suatu maslahah, maka mesti jalan untuk mencapainya jalan yang mubah, dan melarang untuk mencapai suatu maslahah dengan jalan yang muharram. Taib. Sehingga contohnya seorang berobat untuk mencapai keselamatan dari penyakit, bisa tercapai masalah kesehatan, tidak boleh berobat dengan wasilah obat yang muharram. Nah, dan ini ditegaskan dalam syariat. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kesembuhan dari hal-hal yang diharamkan. Innallaha lam yaj'alu shifa ummati fima hurima alaih. Nah, kemudian wasilah yang sunnah hukumnya juga sunnah. Ini berkaitan dengan ma'murat. Adapun berkaitan dengan manhiyat, bagaimana kaidah turunannya, Yusuf? Nah, yaitu kaidah saddu dzari'atil muharram. Nah, suatu perkara yang mengantarkan kepada keharaman maka diharamkan juga. Baik. Dalil untuk kaidah ini. Indak ya Hudzaifah. Nah, ayat di akhir-akhir surat At-Taubah berkaitan
berkaitan dengan para mujahidin. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti ayyakidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Semuanya ditulis amalan soleh karena wasilah menuju jihad. Saya tahu suara saya kok. Nah, berat banget. Dalil yang lain apa? Ismail. Baik. Di antara dalil paling jelas juga kawan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, di sini menempuh jalan untuk menuntut ilmu, wasilah. Nah, wasilah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Sebagaimana tujuannya ilmu mengantarkan ke surga, demikian pula dengan perjalanannya tersebut sudah dihukumi perjalanan yang akan mempermudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara dalil ikhwan terkait kaidah al-wasailah ahkamul maqasid. Nah, yang pada bagian kedua bait ini Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala katakan setelahnya, wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Ini juga bagus untuk dipahami dengan baik. Setelah kita mempelajari tentang wasail, namanya wasilah atau sarana itu kan sebelum tercapainya maksud, ya kan? Sarana untuk mencapai maksud hukumnya seperti apa yang dimaksudkan. Demikian pula penyempurna dari maksud tersebut, maka dihukumi juga sebagai hukum maksudnya. Inilah yang diinginkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, wahkum bihadzal hukmi, dan hukumilah dengan hukum ini untuk az-zawaid. Yang dimaksud dengan zawaid ay al-mutammimat lil maqasid, yaitu penyempurna tujuan tersebut. Jadi yang menjadi penyempurna suatu tujuan yang baik, maka hukumnya baik juga. Nah, berarti kan syarah ringkas dari Imam As-Sa'di, qala al-asya'u thalathah. Jadi perkara-perkara itu ada 3 hal. Maqasid kas-salati mathalan, ya, maqasid yang menjadi tujuan, yang dituju. Naam, itu maqasid. Kemudian wa wasailu ilaiha, dan wasilah-wasilah atau sarana-sarana untuk bisa terwujudnya salat. Kal wudu'i wal masyi, seperti wudu dan berjalan. Wudu wasilah untuk salat bisa diterima, dan untuk wudu sendiri telah datang nas perintahnya. Nah, sehingga untuk berkaitan dengan wudu, penerapan kaidah al-wasailah ahkamul maqasid hanya untuk istiqnas, untuk menguatkan saja. Kenapa? Karena wudu ini telah tetap berdasarkan nas. Jadi pengambilan hukum wajibnya wudu ketika seorang mau salat ini memang ada nasnya, dan dikuatkan lagi dengan kaidah ini. Yang kedua al-masyi, berjalan untuk menuju salat, karena tidak mungkin seorang mau salat tanpa berjalan menuju ke salat tersebut, apalagi para lelaki yang wajib untuk berjamaah. Nah, maka al-masyu ila shalah
berjalan menuju salat akhwan, hukumnya juga apa? Seperti salatnya. Kalau itu salat wajib, maka wajib. Sehingga sejak itu dia sudah dihukumi ibadah. Nah, maka para ulama menulis kitab kitab Adabul Masyi ila Shalah, adab berjalan menuju salat. Kemudian juga menunggu salatnya. Itu juga wasilah. Nah, sehingga dihukumi ibadah. Ini menunjukkan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaannya. Dan untuk wasilah ini jelas karena tidak mungkin maksud itu bisa terwujud tanpa menempuh wasilahnya. Perkara yang ketiga, yaitu wa mutammimatun laha, penyempurna untuk tujuan tersebut. Namanya sudah salat akhwan, penyempurnanya ya tidak mungkin seorang di masjid terus. Untuk bisa menunaikan kewajiban berikutnya dia butuh pulang. Mutammimatun laha karuju'ihi ila mahallihi alladhi kharaja minhu. Itu mutammimat, seperti kembalinya dia menuju ke tempatnya, menuju ke tempat dia yang dia keluar darinya. Jadi pulang ke rumahnya, pulang ke tempat dia berasal setelah menunaikan sholat. Ini masuk kategori mutammimat. Itulah yang dimaksudkan oleh Imam As-Sa'di dengan az-zawaid. Wahkum bihadzal hukmi liz-zawaidi. Berarti zawaid ini, mutammimat ini, hukumnya juga seperti hukum wasilah. Apabila maksudnya adalah perkara yang diperintahkan, maka mutammimah juga diperintahkan. Baik. Qala wa qad dzakarna anna al-wasaila tu'ta ahkamal maqasid. Fakadzalika al-mutammimatu lil a'mali tu'ta ahkamaha. Dan telah kami sebutkan bahwasanya wasilah-wasilah itu diberikan kepadanya hukum tujuan-tujuannya. Demikian pula mutammimat, penyempurna-penyempurnanya. Dan telah kita ketahui gambaran mutammimat itu. Ya. Al-mutammimat lil a'mal, penyempurna-penyempurna amalan itu tu'ta ahkamaha, juga diberi hukumnya, yaitu diberi hukum-hukum sesuai tujuannya. Contoh karruju'i minas salati wal jihadi wal haji wa tiba'il janazah wa iyadatil maridi wa nahwi dzalik. Seperti pulang dari salat. Jadi ketika pulang dari salat masih dapat pahala, ya kan, subhanallah. Berangkatnya ditulis pahala, pulangnya ditulis pahala. Wal jihad, demikian pula jihad. Berangkatnya ditulis pahala, ketika pulangnya ke negeri masing-masing, ke negeri asalnya setelah berjihad melawan musuh-musuh Allah. Itu juga ditulis pahala. Baik jihad dengan senjata maupun jihad dalam ilmu. Maka para penuntut ilmu semenjak berniat berangkat ke majelis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini mendapatkan pahala, demikian pula pulangnya. Karena itulah pulang penuntut ilmu itu hendaknya pulang memang dalam keadaan baik. Pulang sebagai penuntut ilmu, bukan pulang sebagai seorang matrudin, seorang yang terusir, seorang yang dikeluarkan. Ini rugi. Pulang dalam keadaan buruk, pulang karena bermasalah, pulang karena kasus,
hilang. Hilang keutamaannya. Nah, kenapa? Karena dia pulang sebagai seorang yang gagal, seorang yang fasyil. Tapi seorang talib ketika pulang dari belajar ya, nah pulang dalam keadaan dia apa? Membawa hasil. Nah, sebagaimana mujahidun. Taib. Dan mujahid ketika pulang semuanya dalam kondisi berhasil. Baik itu membawa luka-luka, dia tetap dinilai pahala yang besar. Kenapa? Pulang sebagai mujahid, berangkat sebagai mujahid, pulang juga sebagai mujahid. Dan penuntut ilmu berangkat sebagai talib, pulang ya hendaknya sebagai talib. Bukan pulang sebagai seorang yang terusir, seorang yang bermasalah. Ini harus dicamkan dan harus dijaga. Agar apa? Agar tidak sia-sia. Semuanya dari awal ketika berjihad, ketika pulang bernilai pahala. Dan ini sebab barokah, sebab seorang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal haji, demikian pula haji. Untuk pulangnya masih dihitung pahala. Wattiba'il janazah, mengikuti jenazah. Ketika mengikuti jenazahnya dapat pahala. Setelah jenazah dikubur, namanya melaksanakan ibadah itu sudah selesai tujuannya, tidak mungkin dia dikubur terus, di pekuburan terus, dia butuh berjalan pulang. Berjalannya pulang juga ditulis pahala. Wa iyadatil marid, menengok orang yang sakit. Wa nahwi dzalik, dan yang lainnya dari maqasid yang tidak akan mungkin bisa tercapai kecuali dengan menempuh sebabnya, menempuh sarana di awalnya, dan juga menempuh mutammimatnya di akhir setelah tujuan itu tercapai. Kemudian kata Imam As-Sa'di di penutup paragraf ini, fa innahu min hini yakhruju min mahallihi lil ibadati fahuwa fi ibadatin hatta yarji'a. Sebab sungguhnya orang ini semenjak dia keluar dari tempatnya untuk suatu ibadah, dia keluar dari rumahnya untuk tujuan ibadah, maka dia berada dalam ibadah sampai dia keluar, sampai dia dia kembali fahuwa fi ibadatin hatta yarji'. Dia berada dalam ibadah sampai dia kembali pulang. Maka jangan sia-siakan kepemurahan Allah ini. Tayyib. Dan dalil pokok dalam masalah ini, ikhwan, hadits Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Tentang kisah seorang laki-laki yang paling jauh dari masjid Nabi, tapi dia tidak pernah telat sholat, tidak pernah terluputkan sholat. Ini kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu wa kana la tukhti'uhu sholah. Adalah dulu ada seorang laki-laki, aku tidak mengetahui ada laki-laki lain yang lebih jauh dari masjid dibandingkan dia. Dan adalah beliau ini tidak pernah terluputkan sholat. Ini penting untuk jadikan contoh. Yang jauh saja seperti beliau ini, karena himahnya kuat, tidak pernah luput sholat. Jangan sampai orang yang dekat, yang cuma tinggal melangkah kok masih telat-telat sholat, masih terluputkan sholat. Mungkin sekali terluputkan karena suatu capek yang luar biasa, itu udzur. Tapi kalau kemudian
terjatuh pada lubang itu berkali-kali, kawan, ini musibah. Itu musibah. Khawatir memang Allah tidak menginginkan dia itu maju. Nah, walakin karihallahum bi'athahum. Tetapi Allah memang tidak suka untuk dia itu apa? Ikut serta pada hal-hal yang utama. Sehingga dimunculkan penghalang, fathabbatahum. Nah, sahabat tadi tidak pernah terluputkan sholat bersamaan dengan jauhnya rumah. Faqila lahu aw qultu lahu law ishtarata himaran tarkabuhu fil dhalma wa fil ramda. Disarankan kepadanya, seandainya kamu beli keledai untuk engkau tunggangi di kegelapan malam dan di panasnya pasir di siang hari. Jalan ya kawan, jalan di padang pasir kalau siang hari tidak pakai alas luar biasa, tidak akan mampu. Nah, panas pasir itu, apalagi daerah-daerah Timur Tengah sana. Siang hari panas, ketika malam dingin. Nah, maka disarankan ini untuk beli himar. Karena beliau ya berangkatnya jalan kaki, pulang pergi jalan kaki. Tapi apa jawaban beliau? Qal ma yasurni anna manzili ila jambil masjid. Inni uridu an yuktaba li mamsyai ila al-masjid wa ruju'i ila raja'tu ila ahli. Ya, tidaklah menggembirakanku kondisi tempat tinggalku di samping masjid. Sungguhnya aku ingin ditulis bagiku pahala perjalananku menuju masjid dan kembaliku ketika aku kembali ke keluargaku. Ini alasannya. Jadi luar biasa ihtisabnya sahabat ini. Semenjak berangkat memang berjalan kaki, harapannya ingin ditulis setiap langkah-langkah kakinya. Demikian pula ketika berjalan pulang. Nah, karena langkah-langkah orang menuju masjid, satunya mengangkat derajat, satunya menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Nah ini, maka dihadirkan ketika seorang melangkah menuju ke masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Ini syahidnya. Nabi kemudian tegaskan bahwasanya apa yang dikatakan oleh sahabat tadi, benar adanya, Allah memberikan pahala pada berangkat dan pulang. Qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguh Allah telah menggabungkan untukmu semua itu. Nah, ini dalil bahwasanya mutammimat atau zawaid, yaitu hal-hal yang dilakukan sebagai penyempurna ibadah setelah setelah terwujudnya ibadah itu. Nah, itu termasuk apa? Termasuk hukumnya sama. Nah, mendapatkan pahala. Seorang menyembelih kurban, tidak hanya berhenti sampai menyembelih hewan kurbannya, tapi mutammimatnya pun bernilai pahala. Mutammimat dari mengolahnya, membersihkan dagingnya, kemudian sampai membagikannya, itu semuanya bernilai pahala. Nah, dan contoh-contoh yang begitu banyak. Maka kaidah ini kaidah yang sangat penting. Berarti ada beberapa kaidah turunan yang kita telah ambil, ya kawan, berkaitan dengan kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Nah, selain al-wasail laha ahkamul maqasid, kemudian juga apa? Az-zawaid laha ahkamul maqasid. Ini yang dalam bait 2. Kemudian tambahan yaitu apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ini lebih masyhur sebagai kaidah usuliyah. Karena dalam ilmu usul ini dibahas kaidah tersebut. Nah,
ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kemudian kaidah saddu dzari'ah. Naam. Tayyib, yaitu kaidah menutup pintu dzari'ah, pintu celah yang mengantarkan kepada keharaman. Naam. Tayyib, barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. La